Berita kriminal hari ini, seorang pria gasak motor 3 teman kencannya dan tiduri 1 korban dengan rayuan gombal. Juga ada berita seorang bocah yang menyaksikan sendiri ibunya gantung diri dan memperlihatkan ke ayahnya dengan cara video call. Seperti biasa semuanya terangkum lengkap dalam Crime Story. Halo Sobat Bipos, berjumpa lagi bersama saya Papa Roka dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke berita pertama. Seorang pemuda di Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi setelah memperdayai 3 wanita dengan menggasak harta milik mereka. Pelaku melakukan aksinya dengan cara mengencani para korban. Si pelaku mencari sasaran melalui media sosial Tinder dan WeChat. Setelah perkenalan, para korban pun diajak untuk berpacaran. Bahkan ketiga korban menjalani hubungan dalam waktu yang bersamaan. Setelah beberapa bulan, pelaku pun kemudian menggasak motor milik para korban. Bahkan tidak hanya menggasak motor, salah satu korban pun sudah pernah ditiduri oleh si pelaku. Cuman beberapa bulan kok bisa kamu ditiduri? Masa kalah sama lonte di. Setelah tertangkap, pelaku mengakui nekat melakukan aksinya lantaran terjerit. Pelaku pun menjual ketiga motor milik para korban. Diakuinya hasil penjualan motor tersebut digunakannya untuk beramal kepada anak yatim. Ia mengakui hasil penjualan motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya juga untuk membayar hutang-hutangnya. Atas perbuatannya itulah pelaku dijerat pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Setelah melakukan perkenalan, tersangka memacari para korbannya. Berjalan beberapa bulan, pelaku kemudian menggasak motor korbannya. Bahkan seorang korban pernah ditiduri oleh pelaku. Setiawan nekat memacari 3 wanita itu hanya untuk menguras harta bendanya. Salah satunya membawa kabur motor sang pacar. Dikutip dari tribunjatim.com, tersangka mengaku sudah menggelapkan 3 unit motor dari 3 orang wanita yang dipacarinya. Motor milik teman kencannya itu kemudian ia jual. Disinggung kegunaan uang hasil menjual motor para korbannya, Setiawan berdalih untuk kepentingan pribadi dan juga melunasi hutang-hutangnya. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 378 Jungto 372 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman pidananya paling lama 4 tahun penjara. Seorang ibu rumah tangga di Sumatera Utara ditemukan tewas bunuh diri di kediamannya sendiri pada Senin kemarin. Pelaku tewas bunuh diri disaksikan langsung oleh sang anak yang masih berusia 4 tahun. Insiden tersebut diketahui oleh sang suami saat melakukan video call dengan sang anak. Saat itu sang suami menanyakan keberadaan istrinya kepada sang anak. Kemudian sang anak lalu menunjukkan tubuh sang istri yang sudah tewas tergantung. Sang suami pun kaget melihat kondisi istrinya tersebut dan langsung bergegas pulang ke rumah. Padahal saat itu sang suami sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Sesampainya di rumah, sang suami pun mendapati pintunya sedang terkunci dari dalam. Setelah mencoba mengintip
sang suami melihat istrinya sedang tergantung tak bernyawa. Suami pun langsung mendobrak pintu dan membawa jenazah istrinya. Sang suami pun kemudian berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Tak berapa lama polisi pun datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan luar terhadap korban. Korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum, namun pihak keluarga korban menolak untuk melakukan otopsi, sehingga jasad korban langsung dikebumikan. Kasih Humas Polsek Perbaungan AKP Sopyan menjelaskan MP diketahui tewas bermula dari suaminya menghubungi MP lewat video call dari rumah sakit. Dikutip dari kompas.com, saat itu yang mengangkat adalah anak mereka berusia 4 tahun. Saat sang suami menanyakan keberadaan istrinya, anak mereka kemudian menunjukkan tubuh MP yang sudah tewas tergeletak. J langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya. Setibanya di rumah, ternyata pintu terkunci dari dalam. J mencoba mengintip dari jendela dan melihat istrinya telah tewas. J langsung mendobrak pintu rumah dan membawa jenazah istrinya. Suami korban kemudian meminta tolong kepada tetangga yang kemudian berdatangan. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Perbaungan yang tak lama tiba di lokasi kejadian. Setelah itu bersama tim Inafis Satreskrim Polres Serdang Bedagai melakukan olah TKP kejadian perkara dan pemeriksaan luar terhadap jasad korban. Kemudian jasad korban dibawa ke RSUD Sultan Sulaiman untuk divisum luar. Namun pihak keluarga korban keberatan dilakukan otopsi sehingga korban langsung dikebumikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook Bipos Online dan Instagram @banjarmasinpos. Juga seperti biasa saya pamit mundur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap di Crime Story.